Wali kelas di Medan dilaporkan polisi setelah hukum siswa duduk di lantai, korban alami trauma. Polemik siswa kelas 4 SD dihukum duduk di lantai tak dapat diselesaikan secara kekeluargaan lantaran wali murid memilih melaporkan oknum guru bernama Haryati. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya, Mi, 10, dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporan dibuat menyusul dugaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Haryati. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai, ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Kami masih mendalami laporannya, tandasnya. Pembelaan wali kelas. Haryati mengaku memberikan hukuman duduk di lantai untuk siswa yang menunggak pembayaran SPP agar mereka dapat tetap belajar. Menurutnya, tak ada niat untuk menzalimi siswa yang menunggak pembayaran SPP termasuk Mi, 10, yang terekam kamera sedang duduk di lantai dan videonya viral. Ia mengaku telah mempertimbangkan sejumlah hukuman dan menganggap hukuman duduk di lantai yang paling pantas. Tujuan saya tidak ada niat untuk menzalimi. Sebenarnya ada 3 siswa yang duduk di lantai saat itu, karena tunggak uang SPP. Tetapi, saya sudah peringatkan untuk pulang saja ke rumah dan meminta orang tuanya untuk datang ke sekolah. Bebernya, Senin, tanggal 12 Januari tahun 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menambahkan 2 siswa lain yang menunggak SPP mengikuti perintahnya untuk tidak masuk sekolah. Sedangkan Mi tetap masuk sekolah meski belum melunasi pembayaran SPP. Hanya saja untuk siswa berinisial M tetap datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran. Saya pun sudah menimbang hukuman yang tepat. Karena tidak mungkin saya hukum berdiri di kelas nanti dia pingsan dan segala macam saya disalahkan, tukasnya. Haryati sempat ingin memulangkan Mi, tetapi tak tega lantaran jarak rumahnya jauh. Dia masih kecil, perjalanan ke rumahnya pun jauh. Saya berpikir nanti kecelakaan, saya yang disalahkan, sekolah juga yang disalahkan, tuturnya. Mi kemudian dihukum duduk di lantai dan siswa tersebut mau melakukannya selama 3 hari. Akhirnya saya beri hukuman duduk di lantai. Karena dia pun nyaman duduk di bawah sambil mendengarkan saya mengajar, katanya. Dinas Pendidikan Kota Medan memastikan bahwa polemik mengenai siswa yang dipaksa duduk di lantai telah diselesaikan. Kepala Bidang Pembinaan SD, Bambang Sudewo, menyatakan bahwa wali kelas yang terlibat kini sedang dalam proses pembinaan. Masalah ini berawal dari keluhan orang tua siswa yang mengungkapkan bahwa anak-anak mereka dipaksa duduk di lantai karena belum membayar uang SPP. Menanggapi hal ini, Bambang Sudewo menyesalkan sikap orang tua yang tidak membayarkan uang beasiswa Program Indonesia Pintar, PIP, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah anak. Bantuan PIP dari pemerintah pusat itu untuk kepentingan anak-anak di sekolah, bukan untuk kebutuhan orang tua, tegas Bambang dalam konferensi pers pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Bambang menjelaskan bahwa bantuan PIP untuk kelas 4-6 telah dicairkan sejak April tahun 2024, sementara untuk kelas 1-3 pada Desember tahun 2024.
Ia berharap orang tua dapat menyadari bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk biaya pendidikan anak. Setiap anak mendapatkan Rp450.000. Seharusnya dana ini digunakan untuk membayar uang sekolah anak, tambahnya. Klarifikasi dan penyelesaian masalah. Bambang mengaku telah memenuhi panggilan dari Ombudsman. Dalam pertemuan tersebut, disimpulkan bahwa terdapat miskomunikasi antara wali murid dan wali kelas. Intinya ini adalah miskomunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah, jelasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa wali kelas telah membuat aturan sendiri tanpa memberitahukan pihak yayasan, yang menyebabkan kebingungan. Permasalahan ini telah diselesaikan oleh kedua belah pihak. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi efek lainnya terkait viral siswa tersebut, ujar Bambang. Sebagai langkah selanjutnya, Dinas Pendidikan akan fokus pada pembinaan psikis anak dan pihak yayasan. Bambang meminta agar seluruh sekolah tidak membebankan siswa terhadap masalah yang seharusnya diselesaikan oleh orang tua. Anak harus kita kedepankan. Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu, tegasnya. Bambang juga berharap agar semua guru dan pihak sekolah membuat aturan yang disepakati bersama dan disosialisasikan dengan baik. Bambang memastikan bahwa siswa yang terlibat dalam insiden tersebut akan mendapatkan jaminan kenyamanan di sekolah. Kami jamin tidak ada perlakuan yang tidak baik untuk anak itu. Jika anak tersebut masih ingin bersekolah di tempat itu, kami akan memberikan jaminan kenyamanan, jelasnya. Sebelum menghukum siswanya untuk duduk di lantai, ia sempat berpikir untuk menyuruh murid berinisial M, 10, tersebut pulang ke rumah. Haryati pun akhirnya memutuskan untuk menghukum muridnya duduk di lantai. Video itu pun tersebar luas dan mendapat kecaman dari warganet. Adapun siswa MI dihukum karena tidak mengambil rapor. Orang tuanya Muti mengungkapkan siswa MI adalah penerima beasiswa program Indonesia Pintar dan sekolah swasta tersebut menerima bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintah. Meski belum tahu bantuan pemerintah itu dioptimalkan atau belum, Muti menegaskan kejadian tersebut seharusnya tak perlu terjadi. Masalah biaya pendidikan sebaiknya diselesaikan antara pihak. Namun Haryati menyebut kalau anak yang menunggak 3 bulan SPP tidak bisa mengikuti